Selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dengan Muda, Aldo, Morten di sana. Sekarang pagi teman-teman, jam 8 pagi. Hari ini hari Minggu, jadi itu jalannya sepi, toko-toko belum buka. Di negara Yunani itu hari Minggu, toko-toko itu ada yang buka, ada yang tutup. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia, semangat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini vlognya kita mau ke salah satu tempat turis di ibu kota Yunani. Kita mau ke sana teman-teman itu. Apa? Itu HP-nya itu ada lebahnya teman-teman. Jadi Morten kaget. Lebahnya lumayan besar. Jadi hari ini kita mau ke sana teman-teman. Yuk kita explore online bersama-sama. Nah, di kesempatan kali ini kita berwisata di tempat turis populer khususnya di wilayah ibu kota Yunani. Tempat wisata ini dibuka jam 8 pagi sampai jam 8 malam karena jam 9 malam itu musim panas itu masih lumayan terang teman-teman. Vlog hari ini kita mau hiking ke bukit dan di perjalanan kita melewati tempat turis di Agora Romawi. Jadi kita sekalian mampir mengintip sedikit ya. Enjoy! Jadi tempat wisata ini sangat dekat sekali teman-teman sama stasiun kereta api di kota Aten. Waktu kita turun dari pesawat lalu kita ngambil kereta api itu turunnya di sekitar sini. Nah, wisata Agora ini itu ada 2 bangunan terpopuler dan tiket masuknya itu lebih murah kalau kita beli paketan teman-teman. Satu paket itu tiketnya bisa dipakai untuk 5 hari. Kalau kita mau masuk ke tempat wisata ini kita dilarang bawa tas, makanan, hewan dan juga lain-lain. Selanjutnya kita menuju ke bangunan di depan sana itu juga peninggalan sejarah Yunani. Nama bangunannya Menara Angin. Itu dibangun segi 8 teman-teman. Zaman kuno itu digunakan untuk memberitahu waktu dan prediksi cuaca. Menarik ya. Tapi kita nggak masuk ke tempat wisata ini, kita cukup ngintip dari pagar saja. Nah, di zaman dahulu kala di Roman Anggora ini itu adalah pasar terbuka teman-teman, dan sekarang menjadi destinasi wisata. Jadi tempat wisata ini bisa dilihat dari mana-mana penjuru teman-teman karena terbuka gitu ya. Kita bisa melihat bebatuan di halaman yang penuh dengan sejarah itu bebatuannya. Jadi tempat wisata yang satu ini benar-benar deket banget sama keramaian, toko, kendaraan dan juga restoran. Tadi itu awalnya kita nggak ada rencana ke sini teman-teman, tapi kita melihat jadi kita sekalian mampir, sekalian melihat-lihat nyata dan juga online. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya, teman-teman dari awal dan juga teman-teman yang baru gabung di Moda Norway. Semoga vlog yang saya bikin menghibur dan juga ada yang bermanfaat. Thank you guys for your support. Nah, itu tadi sedikit cerita tempat wisata di Roman Anggora. Sekarang kita melanjutkan hikingnya menuju ke bukit. Sekarang kita di perumahan. Rumahnya besar-besar banget ya. Jadi kita sudah di pertengahan jalan teman-teman. Tadi kita di bawah sana. Ini kalau di Norwegia kita naik gunung. Jam 8 pagi sudah banyak turis tuh di sebelah sana. Ini kalau mau telepon
pakai telepon umum. Di mana-mana kucing, di mana-mana jalan di ibu kota Yunani itu jalannya itu licin teman-teman, bebatuan tapi licin bener. Kalau pakai sendal atau sepatunya yang sudah yang di bawah sepatu sudah nggak bagus, bisa kepleset, jatuh. Nah, sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan. Perjalanannya itu dari kota ke sini tuh gratis. Jadi tiap hari juga bisa ke sini tanpa dipungut biaya. Di depannya kita itu ada polisi. Pahamnya cuma tahunnya saja 1938. Soalnya ini bahasa lokal. Ini jam 8:30 sudah banyak orang. Jadi tuh bayarnya itu kalau mau ke atas sana, ke puncaknya. Di depannya kita ini beli tiket sendiri, pengunjung. Di sebelah sini nih mini museum shop. Dan di sana itu toko mau beli minuman, cemilan, dan sekarang kita ngantri. Bener-bener ramai. Nah, sekarang kita di sini teman-teman, buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan kalau mau telepon ini di sini kita ngantri. Itu mbak-mbak yang bawa kamera dicangklongin tasnya, lucu banget ya. Nyunyu. Tulisannya lumayan susah dibaca. Seger-seger. Ya Allah, bener-bener tandus teman-teman, nggak ada rumput. Ini pohonnya itu pohon apa itu namanya? Olive. Bawahnya itu bener-bener nggak ada rumput karena saking panasnya. Jadi itu di negara Yunani itu tanamannya beda sama di Norwegia. Di sini lebih ramai daripada di kota karena pagi dan hari Minggu. Ini kita sambil nunggu beli tiket. Kalau mau tanya-tanya di sini luas banget teman-teman. Itu yang ke bawah ke sana. Kita mau masuk ke sana. Di sini. Jadi kalau mau ke sini paling cocok itu di pagi hari. Ke sini jam 7, bukanya jam 9. Kita naik ke atas, itu panasnya nggak begitu panas teman-teman. Panasnya perfect. Kalau ke sini nih jam 11, jam 12 sampai jam 3 panas banget. Jadi itu cocoknya pagi kalau mau ke sini. Nah, jadi sekarang kita sudah di atas bukit di Akropolis, dan Akropolis ini letaknya di Athena, di ibu kota negara Yunani. Ini buat pertama kalinya kita kesini online dan juga nyata. Enjoy ya. Tiketnya itu per orang dewasa 20 euro. Jadi aku sama Morten 40, Aldo 10 euro. Jadi orang 30 euro. Nanti rupiahnya aku tulis ya. Sekarang kita mau masuk. Ayo teman-teman, kita ke atas, ke puncak gunung. Safe. Woi, apa harus nginjak di sini Aldo? Gini Aldo. Aku suruh papanya Aldo untuk cerita. Papanya Aldo itu belum mau bicara di kamera, menjelaskan gitu. Katanya dia nggak pandai. Nah, kalau kita mau liburan di kota Athens itu paling cocok di musim dingin teman-teman, karena tiket itu lebih murah. Jadi tuh tiket-tiket di tempat turis itu kalau musim panas lebih mahal. Punya aku nggak bisa, itu harus di itu langsung. Ini licin loh.
Jadi tuh harus pakai sepatu yang ininya enggak itu. Ya. Permit is required to photography and filming of professional purpose. Jeg har fått lov til å filme. Oh, semakin siang semakin ramai. Akhirnya kita sudah berdiri di salah satu bangunan sejarah di kota Aten. Nama bangunan di depannya kita ini The Odeon of Herodes. Jadi namanya itu diambil dari orang yang bangun tempat ini, teman-teman. Maksud aku bangunan di depannya kita ini, dan orangnya itu sudah meninggal pada tahun 177. The Odeon of the Herodes ini dibangun pada tahun 161 Masehi, berarti benar-benar tua sekali ya. Jadi orang yang bangun tempat ini seperti stadium ini itu sengaja bangun, teman-teman, untuk mengenang sang istri yang sudah meninggal duluan. Istrinya itu meninggal pada tahun 160-an. Di zamannya itu tempat ini untuk konser. Singkat cerita, pada tahun 267 Masehi dihancurkan terus ditinggalkan begitu saja. Pada tahun 1950-an direnovasi. Sejak itulah sampai saat ini tempat ini menjadi tempat utama festival di kota Aten, dan konsernya itu dari lokal juga internasional. Ini baru pertengahan jalan, teman-teman. Baju sudah basah. Sekarang kita mau minum. Kalau mau ke Yunani, terutama kalau mau ke hiking ke tinggi-tinggi gitu ya, tip dari Moda Norway, bawa air sendiri dari rumah. Ini aku bekukan, teman-teman. Jadi kemarin sore ditaruh di beku, sekarang ini menjadi es. Jadi nanti meleleh sendiri. Karena beli di toko itu airnya nggak begitu dingin. Dan jadi airnya itu dibungkus sama handuk. Jadi itu melelehnya nggak cepet. Oh, licin. Emangnya data tuh ya? Ja, for å passe seg. Når vi går ned etterpå, så Sekarang kita mau menuju ke tempat sejarah selanjutnya, karena di atas bukit ini bangunan sejarahnya itu tidak hanya satu saja, teman-teman. Sewaktu kita jalan menuju ke atas bukit ini itu nggak ada kepikiran di sini penuh dengan orang, itu nggak ada kepikiran sama sekali loh. Sudah 2 tahunan kita nggak melihat wisata sebanyak ini, teman-teman. Nah, jadi dari sekitar sini kita bisa melihat pemandangan kota Aten yang begitu indah, dipenuhi dengan perumahan. Jadi itu kita bisa melihat ibu kota Yunani dari atas bukit. Kita juga bisa melihat lautnya loh. Nah, penginapan kita itu di bawah sana, teman-teman, nggak kelihatan dari sini, kelihatannya cuma perumahan saja. Selanjutnya kita mau menuju ke salah satu tempel tua, teman-teman. Nama tempelnya itu Parthenon. Jadi kuil ini kuil terkenal di Akropolis. Banyak sekali orang termasuk kita mengabadikan, ambil foto, dibawa pulang, lalu dijadikan kenangan di masa tua. Ini kenangan bahagia, teman-teman. Jadi wajib dikenang. Kalau kenangan yang menyakitkan, yang merugikan, tidak ada tempat di memori karena sudah tenggelam di dasar laut yang berlapis 99 dasar laut. Tapi kita harus sabar dulu karena antrinya panjang sekali dari bawah sampai ke atas.
Liburan kali ini kita jadi turisnya itu lebih banyak bakar kalorinya teman-teman, dan juga tubuh kita mendapatkan banyak sekali vitamin D tanpa berjemur. Ini dia kesukaan aku mencari vitamin D. Madam, how can I help you? There are about 100 guys. Tom, do you need to go fast? Jadi ini buat pertama kalinya kita berkunjung di Akropolis di kota Athena. Akropolis ini memiliki lahan seluas 3 hektaran, ketinggian dari atas permukaan laut itu sekitar 150 meter. Nah, tempat wisata di atas bukit ini umurnya sudah tua sekali teman-teman, sekitar 3.300 tahunan, dan pemerintah menemukan tembok pertama itu di abad 13. Jadi setelah ditemukan tembok tersebut, situsnya itu menunjukkan bahwa telah ada manusia sejak milenium ke-6 sebelum ada Masehi. Tempat ini tuh nggak ada orang jual minuman teman-teman, makanan juga nggak ada orang jualan minuman, makanan itu di pintu masuk tadi. Untung kita bawa air cukup, makanan cukup, jajan cukup, apalagi kita punya anak. Kalau kita berpergian, di tas itu wajib ada makanan kecil dan juga minuman, apalagi di negara Yunani cuacanya terik, udaranya hangat, jadi itu cepat haus dan juga lapar. Dan kita menjadi turis di Akropolis ini tuh idenya papanya Aldo teman-teman, dia baik banget kan. Dari bawah kita juga bisa melihat ke atas bukit. Jadi kalau kita melihat Akropolis dari bawah, kita bisa melihat bangunan kecil. Sekarang kita di bangunan sejarah yang kedua. Tempel ini salah satu tempel terpopuler teman-teman. Bangunan ini namanya Parthenon. Keren ya, kokoh banget seperti di film-film ini bangunannya. Jadi bangunan ini bukan tempel yang pertama yang berdiri di Akropolis ini. Tempel yang pertama telah dihancurkan pada 480-an sebelum Masehi. Jadi itu Parthenon ini tuh berdiri tepat di mana kuil pertama didirikan. Jadi itu sama tempat gitu. Ukuran bangunan yang penuh sejarah ini sekitar 69 meteran kali 30,9 dan tingginya itu sekitar 10 meteran. Jadi bukit ini tuh salah satu keajaiban dunia teman-teman. Keren banget pokoknya. Beruntung kita bisa kesini ya, bisa melihat view dari atas ke bawah. Not seeing the trains. Di atas sini ada satu pohon. Itu pohonnya, ya Allah, pohonnya itu nggak terlihat hijau. I'm not done yet. Mana ini anakku? Sepertinya di depannya kita ini seperti belum selesai dibangun gitu ya.
Kita selalu ditunggu sama dua cowok. Let's go. Sorry. Nggak boleh dipegang teman-teman. Oh, terbuat dari marble. Yes, yes. Do not stop for photos, please. Have an empathy for it. Nggak boleh ngambil foto di tengah jalan agar yang lain bisa lewat. Sekarang kita turun teman-teman. Jadi di sepanjang jalan di sini nih banyak sekali penjaganya. Kita nggak boleh megang-megang, kita nggak boleh melompat di pagar, kita nggak boleh ngambil foto di tengah jalan agar yang lain bisa jalan lebih cepat, jadi nggak macet. Akhirnya ini jalannya licin. Akhirnya kita sudah turun dan kalau di atas itu nggak bisa lama karena nggak ada pohon, panas banget. Mau duduk juga tempatnya panas. Sekarang kita mau turun gunung. Jeg har kostet 2 euro per unge, eller? Oh, Han tjener penger på det. Vi nåler Sverige. Vi nåler Skåne. tempat turis. Tapi kita nggak ke sana. Kita mau turun saja. Du skal ta heisen. Skal nggak heisen? Ja. Nah, ini pintu gerbangnya ke atas itu mulainya dari sini teman-teman. Kita mau turun saja. Jeg tror du skal ta heisen. Skal nggak heisen? Minuman ini harganya 3 euro. Seger banget ini stroberi, rasanya pengen manen stroberi sendiri di ladang terus langsung makan. Seger. Di sini nih toko souvenir. Harga-harganya di sini 4 untuk 5 euro. Hva skal du soppe etter? Jeg må ha noe som står, altså selv. Kita mau minum teman-teman.
tadi sudah diambil. Esnya meleleh di tengah jalan terus diminum seger. Karena di tempat turis di atas gunung sana itu, di atasnya itu nggak ada orang jualan, bener. Yang jualan cuma satu sebelum masuk. Jadi di tiketnya gitu. For resten så drikker vi alt. Cepet banget haus dan jarang kencing, tapi haus terus, tapi kencingnya nggak begitu. One for them and three for the big one. And this is in the medium seat. €4. €4. Do you have one that is not broken or? Oh yeah. Okay. Yep. Kita ditungguin sama anak lanang, mamanya ngambil video. Di sini nih banyak sekali sepatu seperti ini teman-teman, anget nih untuk dipakai di musim. Oh, Kan vi kjøpe en liten figur? terengih harason. Inni her. Itu baju di atas itu harganya €6. Yuk teman-teman kita masuk. Wah, enak banget. Langsung di bawah dingin. Thank you. Ini harganya 26.
Hello guys. Halo. Ini apa ya di depannya kita ini ya? Of life, be full of happiness and creativity. Ini tempat oleh-oleh gitu. Of course, the Venetians who also wanted like a set of pieces of this bike, and they were enhancing the trade areas like that. This is very important. From that hill over there, bombing the Ottoman soldiers that were out here. I'm not sure if they knew that the Ottomans. That's why from 1980. So you can see behind you the state in which these buildings were before the restoration, and we see the first engineers who tried their best. They didn't know enough, so they made a lot of mistakes that are now being corrected as well. So if you come this way. Nah, cerita kenangan selanjutnya tentang bangunan sejarah di Metropolitan. Tepatnya itu di depan stasiun kereta api, juga berdekatan dengan tempat sejarah di Roman Agora. Jadi bangunan di depannya kita itu bangunan sejarah teman-teman, dan nama bangunannya itu Masjid Fateye. Jadi masjid tertua di Yunani. Letaknya itu di tengah-tengah kota Aten. Jadi itu berdekatan sama semua seperti toko turis, rumah makan, kendaraan umum, apartemen, pasar tradisional, juga dekat dengan tempat turis lainnya. Dan Masjid Fateye ini dibangun sekitar abad ke-8 sebagai gereja. Jadi itu sebelum menjadi masjid itu gereja dulu, lalu pada tahun 1456 diubah menjadi masjid. Nah, zaman kuno masjid ini itu dikenal sebagai Masjid Pasar Gandum, teman-teman. Kemudian pada tahun 1687 diubah menjadi gereja. Nah, singkat cerita, setelah Yunani merdeka, bekas masjid ini tuh dipakai sebagai sekolahan di kota Aten, dan di tahun-tahun selanjutnya masih banyak kejadian di bekas masjid ini, teman-teman. Sekitar tahun 2013, belum lama ya, itu direnovasi besar-besaran. Setelah renovasi selesai, masjid ini dibuka untuk budaya, juga dibuka untuk umum. Nah, kita itu tidak sengaja melewati masjid tua yang penuh sejarah ini, teman-teman. Jadi itu kita tidak mampir. Kita sangat bersyukur, beruntung sekali ya hidup di zaman sekarang. Di zaman dulu bayangin itu perang-perang, ngeri sekali kalau bayangin di zaman-zaman dulu, zaman perang kedua itu pasti susah kesehariannya, cari makannya susah. Pokoknya susah dalam segala hal. Tidak kebayang hidup di zaman perang, punya anak, punya keluarga, di setiap harinya dihantui kecemasan, mencekam. Semoga kita semua dimanapun berada dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari kejahatan manusia, kejahatan binatang liar, pokoknya dijauhkan dari segala kenegatifan. Amin ya Allah. Akhirnya cerita tempat sejarah yang kita kunjungi sudah selesai. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya, tentu saja dengan topik yang berbeda. Have a wonderful day.